pertanyaan media tadi tentang masalah penetapan tersangka itu bagi saya tidak mengejutkan. Ini sebenarnya sudah saya monitor beberapa jauh hari sebelumnya, beberapa waktu yang lalu. Ini kan semua kan digali, dieksplor dari berbagai macam saksi-saksi kunci, termasuk yang diduga sebagai saksi kunci pelaku. Yang namanya dari tambang kilat, tambang batu bara, ada yang namanya ADR dan lain sebagainya. Mereka kan diminta keterangannya. Kemudian orang-orang yang ada irisannya dengan peristiwa itu. Nah, dengan adanya seperti kayak gini, tentu penyidik kan tidak serta-merta melakukan suatu langkah tindakan penggeledahan. Dalam artian, dia akan mengumpulkan semuanya, ya, barang bukti, mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan lain sebagainya. Makanya dia melakukan lidik terhadap pokok permasalahan. Setelah lidik dilakukan, barulah dilakukan penyidikan, kan gitu. Nah, dalam penyidikan ini ditemukanlah ada suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana apa itu? Peristiwa pidana gratifikasi dan pencucian uang. Ini biar diketahui, jadi biar runtut, jadi biar tahu rekan-rekan ini. Kemudian di mana campur tangannya dia? Itu kan antara yang bersangkutan dengan para pelaku-pelaku lapangan. Makanya pada beberapa waktu yang lalu dilakukan penggeledahan di berbagai tempat di 12 titik. Bahkan ini ada 13 titik. Nah, ternyata pada saat dilakukan penggeledahan itu ditemukanlah barang bukti yang betul-betul memang, ya, kalau saya bilang yang nauzubillah min dzalik lah, ya. Bayangin aja di The Plan itu kalau nggak salah kurang lebih 67 miliar, yang mana berangkasnya itu kayak seperti safety box yang gede 2 meter. Ada tuh kafe loh, ya, yang di Tenggarai milik daripada si tersangka ini. Sekarang saya berani mengatakan si tersangka karena memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian lari ke Sentul, itu lebih gila lagi. Ditemukan 74 batang, 74 kilogram emas. Kalau diakumulasi semuanya berkisar 460 sekian miliar. Nah, kalau ditambahkan kedua ini berarti 515 lebih, gitu ya. Itu yang baru kelihatan. Belum lagi nanti akan ditelusuri kepada tempat-tempat yang lain, barang-barang berharga yang ada irisannya kaitannya dengan perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Jadi kalau media nanya saya kaget dengan penetapan tersangka, saya nggak kaget. Karena dengan beraninya penyidik melakukan penggeledahan berarti sudah ada irisannya. Beraninya memasuki wilayah daripada si tersangka Febri Diansah berarti memang sudah ada benang merahnya ke sana. Walaupun yang bersangkutan, ya, saya pernah kan ngomong kepada media juga, seharusnya nggak usah press conference. Kan itu kan kebakaran jenggot namanya. Lo ngapain kalau kau tidak merasa, kan belum ditetapkan itu siapa tersangkanya kan. Ngapain harus press conference? Itu kan sama dengan menjebak diri sendiri. Lah, gue nggak ngomong tentang lo, kok lo sudah ngomong. Nah, itu memang rumah saya, tapi barang-barang di dalamnya itu ada pemiliknya, sah, buktinya ada. Lo di mana uang sampai kalau diakumulasi 465 miliar, itu uang pribadi dia atau uang temannya atau dititipkan. Lah, emangnya itu rumahnya barang penitipan. Kalau itu memang hasil dari kejahatan, kan kenapa harus di situ? Kan ada rubasan. Ya. Rumah tempat penyimpanan barang sitaan negara. Nah, sekarang kenapa dia siapkan tuh safety box berangkas yang gede itu? Berarti memang dari awal sudah mempersiapkan menampung barang-barang baik yang halal maupun yang tidak halal. Makanya hasil koordinasi, walaupun memang terjadi ikulah semacam, nah, adanya koordinasi antara lintas penegak hukum, baik KPK, penyidik Polda dan Bareskrim dari Kortas Tipikor dan Kejaksaan Agung. Makanya ditemukan lagi satu titik, disampaikan oleh penyidik bahwa ini sudah bukti permulaannya memang sudah kuat bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana.
Makanya malam itu juga ya diperintahkan mungkin atau mengundurkan diri sendiri, saya juga nggak tahu. Mereka lah yang ngerti, tapi katanya mengundurkan diri ke Jaksa Agung. Tapi saya yakin bahwa itu sudah ada warning dari Presiden Republik Indonesia. Ketika dia mengundurkan diri subuhnya ya siangnya ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil koordinasi. Menurut hemat saya itu hal yang bagus. Ya. Karena bagaimanapun kalau kita tebang pilih atau saling menohok di antara tiga instansi kan nggak baik. Ini kan instansi penegak hukum semua. Dengan adanya koordinasi lintas penegak hukum ini, saya malah mendukung. Hingga sinergitas antara JPU dan penyidik kepolisian itu tetap terjalin. Karena muaranya memang yang diamanatkan undang-undang penyidik Polda akan menyerahkan kepada JPU kalau memang sudah P21 atau penyerahan tahap 2. Nah, siapa lagi nanti kalau terjadi tumpang tindih kan akhirnya yang ada like or dislike, penegakan hukum akan tumbuh. Yang saya dengar di dalam konferensi itu diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nggak apa-apa. Menurut hemat saya itu sah-sah saja. Tentunya ada supervisi dari KPK, juga koordinasi tentang pemenuhan bukti-bukti yang lain dari penyidik Barreskrim, Korkas Tipikor dan Polda, dan juga ada panja yang mengawasi dari DPR, sehingga betul-betul yang namanya itu due process of law, ya, yaitu pengungkapan satu kasus yang transparan, ya, terbuka dan akuntabel. Ya, tidak bisa lagi bermain-main ini. Dan saya yakin dari pihak Jaksa Agung tidak akan mungkin bermain, kan sudah ada direktif langsung. Ya kita doakan saja ini berjalan. Jadi jangan ada menggoreng-goreng lagi di samping kiri, samping kanan, nanti akan balas dendam tentang ini, polisi balas dendam ini. Itu hanya provokator. Ya, yang meluruskan. Jadi jangan ada pula seperti kayak gitu. Kemudian petugas-petugas yang di lapangan sudah bilang karena marah dan Denpassus menurunkan pasukannya yang nggak ada urusan. Ini urusan keamanan dan urusan dalam negeri, dan jangan digaduh-gaduh. Saya yakin namanya instansi TNI tetap solid. Ini kan sudah direktif daripada Pak Presiden sebagai pemangku kebijakan. Yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, Adiaksa itu bagus karena itu diamanatkan undang-undang. Tribrata itu bagus, itu karena diamanatkan undang-undang. TNI juga diamanatkan oleh undang-undang. Yang berbicara itu adalah tolong jangan digeneralisir semua. Tidak semua dari badan instansi ini menyukai adanya penyimpangan masalah tindak pidana korupsi. Di Kejaksaan sendiri walaupun ditetapkan Febri Adriansa tentang ketersangkaannya, saya yakin dari Adiaksa juga banyak yang nggak suka. Dalam artian, ya bongkar saja. Contoh saya nggak peduli. Jadi jangan ada nanti dikatakan bahwa ini balas dendam karena ada polisi ditangkap dengan kasus MBG, BGN. Nggak usah digoreng-goreng lah. Gitu kan. Nyatanya ada legend TNI kok satu, yaitu Lodwig Pusung tuh kena juga. Kesimpulannya, siapapun yang berusaha mengkangkangi uang negara, mau polisi, mau TNI, mau siapapun, mau itu instansi ASN, mau sipil, swasta, berikan sanksi hukum yang terberat. Sama semua di mata hukum. Jadi nggak usah dibuat seolah-olah bahwa polisi balas dendam, enggak. Nah, saya juga nggak suka yang namanya Sony melakukan tindak pidana korupsi, mengkangkangi orang rakyat, hukum seberat-beratnya. Lalu mengatakan hukum seberat-beratnya. Kalau memang ada yang lain, hukum saja. Nah, seperti ada saya dengar dari Jawa Tengah akan mengecek SPPG semua. Karena dia menggoreng dong. Ini akan termasuk Polri, nggak apa-apa. Mau Polri, mau TNI, mau swasta. Kalau memang ada yang terindikasi sikap. Tujuan saya apa? Supaya kita jangan terkontaminasi dengan kompor-kompor meleduk ini. Biasa situasi ini kalau kompor meleduk, kalau instabilitas terjadi, mereka senang. Itu kira-kira ya. Oke, Pak Egin, ini kan sebagai penegak hukum yang harus menegakkan hukum lurus lah, tapi melakukan hal yang justru parah ini sampai uangnya begitu Bukan banyak. parah, menjijikkan. Menjijikan. Itu kalau bahasa enak. Berarti setuju kalau misalkan dihukum berat nih, seberat-beratnya, atau mungkin
ada usulan dari berbagai kalangan bilang hukum mati aja lah. Itu seperti apa? Loh, saya rasa anggota DPR dari PDIP waktu Iya. kemarin siang Sama kongres PAN, itu sama PAN. sama PAN kan dibilang kalau bisa hukuman mati. Iya. Sebelum beliau tuh ngomong, dari dulu saya sudah ngomong, betul nggak? Saya sudah pernah ngomong sama media kalau tindak pidana korupsi yang menyengsarakan rakyat. Kalau di Cina nggak pakai gitu, terbukti ada buktinya dan lain sebagainya, langsung dibawa ke tanah lapang, langsung tembak mati di tempat. Hukum seberapa tembak mati aja, hukuman mati aja. Kenapa? Pada saat dia membancai uang rakyat itu sadar nggak? Dia menari-nari di atas penderitaan rakyat. Nah, dalam hal ini saya apresiasi Pak Presiden sudah langsung turun. Kan nggak mungkin ya teriak-teriakan. Tapi saya yakin langsung turun. Kalau nggak salah ya, saya juga monitor juga bahwa ada dipanggilnya Panglima TNI dengan Menhan ke apa? Ke tempatnya Pak Presiden, pasti ada irisannya ke sana juga. Kan nggak berapa lama tentu muncul peristiwa ini. Ada lagi yang menggoreng, sudah ada terjadi rivalitas antara Kapolri dan Jaksa Agung. Enggak lah. Tapi kalau seandainya nanti dalam pengungkapan kasus ini ada nanti yang terindikasi, saya mohonkan dengan cara betul-betul bersih-bersih. Contoh waktu kasus Sambo. Kan ada irisannya kan terlibat tuh. Nggak mungkin ini berdiri sendiri yang namanya Febri Adriansa. Ini korporasi. Makanya dieliminir, dikikis irisannya semua. Siapapun yang terlibat baik swasta maupun di dalam internal sendiri, kalau memang ada indikasi itu, jangan tutupi, babat habis. Karena nggak mungkin Febri berdiri sendiri. Nggak mungkin. Emang dia bisa menggawang itu semua? Kan itu kan transparan, uang semua. Kalau dia makan sendiri malah bau bunyinya kan. Nah, tentunya itu ini namanya korporasi korupsi berjamaah. Ada Pak Irjen meyakini bahwa masih ada orang-orang yang ikut terlibat kejahatan bersama Febri. Pasti. Pasti. Bukan saya bilang kemungkinan, pasti ada. Dan saya bilang nggak mungkin berdiri sendiri. Siapapun itu, baik dari internal kejaksaan sendiri maupun dari eksternal yang memfasilitasi kepada para gembong-gembong koruptor itu, sehingga mempermudah aliran citaan itu yang harusnya 8 dibikin 3 kan gitu, yang dilaporkan 5, 3 disimpan. Nah, itu kan sitaan tuh. Nah, ini tentunya kan nggak mungkin bekerja sendiri, pasti kerja sama. Nah, tinggal monitoring daripada pihak pengawasnya. Kalau di kepolisian tuh disebutkan di Itwasumnya, kalau di sana kan ada jamwasnya, turun dong ngecek betul-betul kalau sudah warning ini menasional, bersih lah. Dan kita harapkan sinergitas kepolisian dan kejaksaan termasuk KPK termasuk TNI tetaplah kalian solid. Jangan kepentingan pribadi kelompok kalian menabiskan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dan saya yakin kalian harus bersatu dan tentunya perlu dikumpulkan oleh kepala negara untuk membuat suatu gaungan bahwa kalian mengutamakan kepentingan bangsa. Dan mereka kembali bersatu. Karena kalau kepolisian dan kejaksaan ini tumpang tindih kan bahaya bagi negara. Mereka yang berantem, tapi yang korban kan rakyat, karena mereka pemegang hukum. Jadi nggak usah dengerin deh. Ya. Media atau rakyat, saya mohonkan dengan sangat, kalau melihat ada umpamanya postingan isinya itu untuk membuat gaduh tuh, abaikan saja, jangan diikuti. Karena kalau seandainya diikuti itu sama dengan membuat racun bagi bangsa dan negara kita. Ya sudah, percayakan aja kepada negara kita. Sekarang sudah mereka bergulir, biarkan aja mereka mengambil langkah-langkah konstruktif untuk penegakan hukum tetap bersih. Itu kira-kira ya. Pak Irjen, mungkin